Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan bisa gila jika gagal balik denganmu saat kamu lakukan hal ini. Ya, jadi ada 3 model mantan yang kalau gagal kembali bersama kita lagi, mungkin bisa sampai stres, frustasi, bahkan mungkin bisa sampai mengalami gangguan kejiwaan, atau sering orang menyebutnya jadi gila. Yang pertama, mantan adalah seseorang yang sangat mencintai kita, sangat mencintai, ya, tapi dia dipaksa berpisah dengan kita oleh orang tuanya. Mantan tidak punya kekuatan untuk menolak keinginan orang tuanya tadi. Misal mantan ini masih punya ketergantungan ya kepada semua fasilitas dari orang tuanya, belum mandiri, belum bekerja, masih kuliah, masih pendidikan lanjut, misal S2 dan seterusnya. Nah, kemudian orang tuanya memaksakan kehendak mereka kepada mantan dengan cara memaksakan perpisahan itu. Dan apa yang terjadi? Apakah mantan kemudian merasa happy, merasa bahagia menjalani perpisahan itu? Kan seharusnya jika itu yang diinginkan oleh orang tuanya, jika orang tuanya itu merasa diri mereka lebih mengenal siapa mantan, artinya kan dia tahu apa yang anaknya inginkan, seperti apa selera mantan tentang jodoh ya. Nah, harusnya kan ketika mereka memaksakan kehendak mereka agar mantan pisah dengan kita, mantan bahagia. Tapi realitanya kan tidak demikian. Mantan kita lihat ya setelah dipaksa berpisah dengan kita, jadi kehilangan nafsu makannya, kehilangan semangatnya ya. Terlihat sekarang mantan jadi kurus kering ya. Terlihat mantan sekarang tidak lagi memperhatikan penampilannya dan seterusnya. Nah, mantan yang orang tuanya tetap bersikeras jangan sampai balik kepada kita. Atau bahkan mungkin orang tuanya menjodohkan mantan dengan orang lain. Ya, dengan seseorang yang sesuai dengan selera orang tuanya. Dan mantan tetap mencintai kita, orang tuanya memaksakan. Nah, ini mantan yang bisa sampai stres, frustasi, dan seterusnya ketika dia gagal untuk bisa bersama kita lagi ya. Jadi kalau orang yang betul-betul mencintai, maka sampai kapanpun dia akan selalu mencintai. Ya, karena cinta itu sesungguhnya adalah energi. Kalau cinta yang murni, cinta yang sejati, itu dia akan selalu berada di dalam hati. Cinta itu tidak bisa dipaksakan oleh manusia. Nah, maka mantan yang dipaksa berpisah dengan kita itu sesungguhnya
menjalani perpisahan itu kita menderita. Tapi mantan merasakan penderitaan yang jauh lebih berat dari kita. Dia mungkin masih berusaha tuh untuk meminta, memohon kepada orang tuanya agar dia diizinkan kembali bersama kita lagi. Ya, orang tuanya menolak, maka mantan bisa sampai stres, frustasi, bahkan mungkin mengalami gangguan jiwa jika gagal kembali bersama kita lagi. Model mantan yang kedua, mantan yang punya ketergantungan segalanya kepada kita. Ya, artinya mantan itu selama ini tergantung secara ekonomi, tergantung dengan nasihat-nasihat kita, ya, memilih apapun dalam kehidupannya, dia sangat tergantung dengan pilihan kita. Bahkan mungkin ya, misalnya lagi makan tuh di luar, dia tidak bisa menentukan ya, kira-kira dia mau makan apa. Harus kita yang memilihkannya. Kalau kita dan mantan, misal ya, sedang belanja, mau beli baju gitu, mantan bahkan tidak pernah bisa memilih baju apa yang tepat untuk dia. Ya, selalu harus kita yang memilihkannya. Nah, begitu juga secara ekonomi, ya. Segala sesuatu yang ada pada diri mantan itu kita yang memberikan, fasilitas dari kita, uang belanja dari kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka mantan yang bisa saja kan terjadi perpisahan, kemudian gagal untuk kembali bersama kita lagi, mantan yang seperti ini juga bisa sampai stres, frustasi, dan seterusnya. Jadi misal ya, kita yang menginginkan berpisah dengan dia. Kenapa? Misal kita merasa mantan ini ya sudahlah tergantung segalanya dari kita, tapi dia egois, ya, pemarah. Kan kalau orang egois biasanya pemarah ya. Ada kurang sedikit yang kita lakukan tidak seperti apa yang dia inginkan, bawaannya sudah marah-marah terus. Nah, misal kita yang kemudian tidak mau dengan mantan lagi, mantan sampai memohon untuk bisa kembali bersama kita lagi, sementara kita tidak mau ya dengan mantan, maka mantan yang demikian yang tergantung segalanya kepada kita bisa sampai stres, frustasi, bahkan mengalami gangguan jiwa jika gagal kembali bersama kita lagi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mantan yang ditakdirkan menjadi jodoh kita. Ya. Nah, tadi seperti judul ya, saat kamu lakukan hal ini. Apa yang kita lakukan yang kemudian membuat mantan menjadi jodoh kita? Karena selama bersama dengan mantan, bahkan sebelum bersama dengan mantan, bahkan hingga hari ini, kita selalu berdoa agar mantan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Ya, kita tidak pernah berhenti berdoa agar mantan berjodoh dengan kita. Takdir itu ya, misal dituliskan di Lauhil Mahfuz
bahwa takdirnya laki-laki itu berjodoh dengan wanita. Ya, kan kita bisa lihat itu, orang mesti bertanya itu, apa ada dan apa bisa manusia itu menolak takdirnya? Banyak, ya. Jadi misal contoh ya, orang berzina. Ada tidak manusia itu lahir ditakdirkan untuk menjadi seorang pezina? Jawabannya kan tidak ada. Ya, semua manusia lahir itu ditakdirkan untuk menjadi orang yang baik. Kenapa kemudian mereka sampai berzinah dan seterusnya? Ya jawabannya karena dia memilih menolak takdirnya tadi. Ditakdirkan jadi orang baik, tapi kemudian dia memilih untuk berzinah. Zinah itu kan pilihan. Mau kita hindari atau mau kita dekati. Kalau kita dekati, jadinya dosa. Baru mendekat saja. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ya. Apalagi contoh orang yang menolak takdirnya. Contohnya di zaman Nabi Lut alaihi salam. Ya, kita mengetahui ya bagaimana perilaku umat Nabi Lut alaihi salam yang menyebabkan turunnya azab untuk mereka. Ya. Jadi misal dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-81. Innakum lata'tunar rijala sahwata min dunin nisa bal antum qaumum musrifun. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, maka kamu itu adalah kaum yang melampaui batas. Nah itu contoh tuh. Ya, manusia yang menolak takdirnya sendiri. Nah, jadi mantan ini ditakdirkan menjadi jodoh kita. Ya. Jadi ada begitu banyak ya pandangan dari para ulama tentang takdir jodoh. Ada para ulama yang berpandangan bahwa jodohnya laki-laki itu adalah wanita. Ya. Kemudian ada pula para ulama yang berpandangan bahwa jodoh itu memang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jodohnya si A adalah si B. Tapi jodoh masih bisa berubah takdirnya jika manusia itu mau terus meminta kepada Allah. Ya, misal mantan ditakdirkan berjodoh dengan seseorang, tapi kita minta kepada Allah agar mantan ya menjadi jodoh kita, Allah kabulkan. Jadi satu-satunya yang bisa mengubah takdir itu adalah doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa. Ya, kita minta kepada Allah. Allah kabulkan. Mantan ditakdirkan berjodoh dengan kita. Artinya dia tidak bisa lagi berjodoh dengan orang lain. Tapi kemudian misal orang tuanya tetap bersikeras menolak mantan menikah dengan kita.
ya, maka semakin lama orang tuanya mencoba memaksakan kehendaknya agar mantan tidak berjodoh dengan kita, tidak menikah dengan kita, nah itu mantan yang akan menjadi orang yang paling menderita. Ya, nah jadi inilah 3 mantan yang kalau sampai gagal balik kepada kita, mantan bisa stres, frustasi, bahkan mungkin bisa sampai mengalami gangguan kejiwaan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.